Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari mata kuliah Sistem Otomasi Industri. Adapun saya yang bernama Sabrina Aironia Sibuan dengan NIM Tertera kelas PTIKA 2020. Materi yang pertama yaitu mengenai sistem kendali otomatis. Sistem kendali otomatis adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengontrol suatu proses atau sistem secara otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung. Tujuan utama dari sistem kendali otomatis adalah untuk menjaga atau mengoptimalkan kinerja suatu sistem, memastikan bahwa variabel-variabel tertentu tetap berada dalam batas yang diinginkan atau mendekati nilai-nilai yang diinginkan. Umumnya, sistem kendali otomatis ini melibatkan 3 komponen utama, yaitu sensor, controller, dan aktuator. Sensor bertugas untuk mengukur atau mendeteksi nilai dari variabel yang perlu dikendalikan, yang mana sensor ini dapat mengukur suhu, kecepatan, tekanan, atau variabel lainnya tergantung pada jenis sistem yang dikendalikan. Controller ini merupakan otak dari sistem kendali otomatis yang menerima informasi dari sensor, lalu membandingkannya dengan nilai yang diinginkan atau set point, dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur atau mengendalikan suatu aktuator. Aktuator adalah perangkat yang mengubah sinyal kontrol dari controller menjadi tindakan fisik. Ini bisa berupa motor, katup, pemanas, atau perangkat lain yang dapat mengubah kondisi fisik dari sistem yang dikendalikan. Lalu sistem kendali otomatis dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam industri manufaktur, kendaraan otomatis, dan sistem HVAC atau pemanas, ventilasi, dan AC. Dan banyak lagi. Jenis sistem kendali otomatis dapat bervariasi termasuk kontrol PID, proporsional, integral, dan derivatif. Kontrol adaptif dan kontrol logika fuzzy tergantung pada kompleksitas dan persyaratan khusus dari sistem yang dikendalikan. Sistem kendali otomatis membantu meningkatkan efisiensi, kinerja, dan keamanan proses atau sistem yang terlibat. Adapun kesimpulannya yaitu sistem kendali otomatis adalah suatu teknologi yang secara otomatis mengontrol proses atau sistem tanpa campur tangan manusia langsung. Terdiri dari sensor yang untuk mengukur variabel, controller sebagai sistem, dan aktuator untuk mengubah sinyal kontrol menjadi tindakan fisik. Sistem ini bertujuan menjaga kinerja sistem dalam batas yang diinginkan. Ditemukan dalam berbagai aplikasi, jenisnya bervariasi, termasuk kontrol PID, adaptif, dan logika fuzzy. Dengan manfaat meningkatkan efisiensi, kinerja, dan keamanan proses atau sistem yang terlibat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu open loop and closed loop control system. Open loop control system atau sistem kontrol terbuka adalah sistem di mana output tidak memberikan umpan balik langsung kepada input. Artinya tidak ada mekanisme untuk mengukur atau mengoreksi output berdasarkan perbandingan dengan set point atau target yang diinginkan. Karakteristiknya yaitu tidak ada pengukuran atau umpan balik terhadap output. Tindakan kontrol dilakukan tanpa mengevaluasi hasil sebelumnya, rentan terhadap gangguan eksternal karena tidak ada perbaikan atau koreksi berdasarkan hasil yang diukur. Contohnya mesin cuci sederhana yang berjalan selama waktu tertentu tanpa memeriksa apakah cucian sudah bersih atau belum. Dia otomatis mutar terus mesin cucinya. Lalu ada closed loop control system atau sistem kontrol terbuka. Adalah sistem di mana output diukur dan memberikan umpan balik kepada input untuk mengontrol atau mengatur kinerja sistem. Dengan kata lain, ada loop umpan balik yang memungkinkan sistem menyesuaikan tindakan kontrolnya. Karakteristiknya yaitu menggunakan umpan balik untuk membandingkan output dengan set point dan menghasilkan sinyal kontrol yang sesuai. Lalu lebih stabil dan mampu mengatasi gangguan eksternal, mampu merespon perubahan kondisi atau kebutuhan sistem. Contohnya yaitu termostat yang mengukur suhu ruangan dan menghidupkan atau mematikan pemanas untuk menjaga suhu tetap mendekati set point atau suhu yang sudah diatur. Kesimpulannya, sistem kendali ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu open loop, sistem terbuka, dan closed loop, sistem tertutup. Umumnya open loop sederhana dan murah, tetapi rentan terhadap perubahan dan gangguan, sedangkan closed loop lebih kompleks dan mahal
tetapi lebih stabil dan mampu menyesuaikan kinerja sesuai dengan kondisi yang berubah. Secara umum, sistem kontrol tertutup lebih disukai, kecuali dalam situasi tertentu, di mana ketidakpastian sistem dapat diabaikan. Lalu materi ketiga ada sistem kontrol terbuka versus sistem kontrol tertutup. Sistem kontrol terbuka adalah sistem di mana keluaran tidak memengaruhi masukan atau referensi sistem. Artinya sistem hanya merespon masukan dan tidak ada umpan balik yang diperhatikan untuk mengubah perilaku sistem. Sistem kontrol terbuka memiliki struktur yang linear dan sederhana. Masukan diubah menjadi keluaran tanpa melibatkan perubahan berdasarkan respon sistem. Keuntungannya yaitu lebih sederhana dan mudah diimplementasikan, cenderung lebih murah karena tidak memerlukan elemen umpan balik. Kerugiannya itu rentan terhadap gangguan eksternal karena tidak ada umpan balik untuk mengkompensasi perubahan kondisi atau gangguan. Lalu ada sistem kontrol tertutup atau closed loop control system. Adalah sistem di mana keluarannya memengaruhi masukan atau referensi. Umpan balik dari keluaran digunakan untuk mengubah masukan dan memodifikasi perilaku sistem. Sistem kontrol tertutup memiliki struktur yang lebih kompleks dengan mekanisme umpan balik. Proses umpan balik terus-menerus memantau keluaran dan membandingkannya dengan referensi untuk menghasilkan kontrol yang lebih tepat. Keuntungannya itu lebih stabil dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan atau gangguan, dapat mencapai presisi yang lebih tinggi dalam mengontrol sistem. Kerugiannya itu lebih kompleks dan memerlukan desain yang lebih hati-hati dan umumnya itu lebih mahal karena melibatkan sensor, pengontrol, dan mekanisme umpan balik. Adapun contohnya untuk sistem terbuka adalah oven, yaitu ketika kita mengatur suhu oven ke 350 derajat dan menjadikannya oven itu akan mencapai suhu yang kita inginkan berdasarkan pengaturan tanpa memperhitungkan suhu aktual di dalam oven tersebut. Oven tidak akan memeriksa suhu aktual di dalamnya dan mengubah daya pemanas untuk mencapai suhu yang tepat. Adapun contoh untuk sistem kendali tertutup yaitu termostat pemanas, yaitu ketika kita mengatur termostat di rumah pada suhu 70 derajat, termostat akan terus memantau suhu aktual di dalam ruangan. Jika suhu turun di bawah 7 derajat, termostat akan mengaktifkan pemanas untuk meningkatkan suhu, dan ketika suhu mencapai 70 derajat, pemanas akan dimatikan. Ini adalah contoh sistem kendali tertutup karena termostat merespon umpan balik suhu untuk menjaga kondisi yang diinginkan. Lalu kesimpulan, pilihan antara sistem kontrol terbuka dan tertutup tergantung pada kebutuhan spesifik sistem. Keinginan untuk stabilitas dan seberapa presisi kontrol yang diinginkan dalam menghadapi kondisi yang mungkin berubah. Sistem kontrol terbuka cocok untuk aplikasi sederhana, sedangkan sistem kontrol tertutup lebih sesuai untuk situasi yang memerlukan respon yang lebih adaptif dan kontrol yang lebih akurat. Lalu materi selanjutnya yaitu what is a PID controller? PID controller yang merupakan singkatan dari Proportional Integral Derivative Controller adalah jenis controller umpan balik yang digunakan dalam sistem kontrol otomatis. Dirancang untuk mengontrol sistem dengan menghitung kesalahan antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual sistem, dan kemudian menghasilkan sinyal kontrol untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Fungsi PID controller yaitu mengatur dan mempertahankan set point, merupakan sistem kontrol umpan balik mengoptimalkan kinerja. Lalu kelebihan dan manfaat PID controller, yaitu yang pertama sederhana dan efektif. PID controller adalah alat yang relatif sederhana dan sangat efektif dalam mengontrol berbagai jenis sistem. Ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dengan konfigurasi yang berbeda. Lalu yang kedua dapat diatur atau panning. PID controller dapat diatur dengan mengubah parameter provokatif, integral, dan derivatif. Ini memungkinkan penggunaan untuk menyesuaikan kinerja controller dengan karakteristik sistem yang spesifik. Lalu yang ketiga, stabil dan cepat dalam respon. Keempat, dapat mengatasi gangguan dan variabilitas. Jadi PID controller ini mampu mengatasi gangguan eksternal dan variasi dalam sistem. Jadi ini memungkinkan sistem untuk mempertahankan kinerja yang konsisten dalam situasi yang berubah. Lalu yang kelima, dapat digunakan dalam berbagai aplikasi.
PID controller dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengendalian suhu, tekanan, kecepatan motor, level cairan, posisi, dan banyak lagi. Lalu yang terakhir itu dapat diimplementasikan secara elektronik. PID controller dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras elektronik atau perangkat lunak sehingga sangat fleksibel dalam hal implementasi. Lalu materi yang kelima ada PID controller explained. PID controller atau proportional integral derivative controller adalah jenis sistem kendali umpan balik yang umum digunakan dalam otomasi dan kendali proses. Controller ini dirancang untuk mengatur dan menjaga nilai yang diinginkan atau set point dengan terus-menerus, lalu mengatur keluaran kontrol berdasarkan perbedaan antara set point dan variabel proses aktual atau PV. PID controller beroperasi menggunakan 3 istilah kendali yaitu proporsional, P, integral, dan diferensial, D. Masing-masing memiliki fungsi spesifik. Istilah proporsional P adalah secara langsung berbanding lurus dengan kesalahan saat ini. Fungsinya itu merupakan selisih antara set point dan variabel proses aktual. Gain proporsional KP menentukan sejauh mana controller merespon kesalahan saat ini. KP yang lebih tinggi menghasilkan respon yang lebih agresif terhadap kesalahan saat ini. Fungsi utama istilah P adalah mengurangi kesalahan pada keadaan stabil yang mendorong sistem menuju set point. Lalu ada istilah integral, yaitu memperhitungkan akumulasi kesalahan sepanjang waktu dan menghitung tindakan kendali operatif untuk menghilangkan kesalahan pada keadaan stabil. Ini bertanggung jawab untuk menangani masalah yang berkaitan dengan stabilitas sistem jangka panjang dan offset. Gain integral atau KI menentukan seberapa agresif controller merespon akumulasi kesalahan sepanjang waktu. Nilai Q yang lebih tinggi menghasilkan respon yang lebih agresif untuk menghilangkan kesalahan pada keadaan stabil. Lalu ada yang terakhir yaitu istilah diferensial. Istilah diferensial memprediksi perilaku masa depan kesalahan dengan menghitung laju perubahan kesalahan. Ini memberikan tindakan kendali untuk mengurangi laju perubahan dan mencegah overshoot ke set point. Gain diferensial menentukan sejauh mana controller merespon laju perubahan kesalahan. Nilai KD yang lebih tinggi menghasilkan respon yang lebih kuat terhadap perubahan kesalahan. Lalu materi yang keenam yaitu what are PID tuning parameters. Parameter penyetelan PID adalah nilai-nilai yang harus diatur dalam controller PID untuk mengoptimalkan kinerja sistem kontrol. Parameter ini mencakup 3 komponen utama dalam PID yaitu gain proporsional, gain integral, dan gain diferensial. Gain proporsional adalah parameter yang mengontrol sejauh mana controller akan merespon terhadap perbedaan antara set point dan variabel proses aktual. Semakin besar nilai KP atau gain proporsional, semakin responsif controller terhadap kesalahan saat ini. Nilai KP yang lebih besar akan memberikan respon yang lebih kuat terhadap kesalahan, tetapi dapat menyebabkan osilasi atau gejolak jika diatur terlalu tinggi. Lalu ada KI atau gain integral. KI itu konstanta. Gain integral adalah parameter yang mengontrol seberapa agresif controller akan merespon akumulasi kesalahan selama waktu. Dengan nilai KI yang lebih besar, controller akan lebih agresif dalam menghilangkan kesalahan pada keadaan stabil. Nilai KI yang terlalu besar dapat menyebabkan overshoot atau lonjakan dan gejolak dalam sistem. Lalu ada gain diferensial adalah parameter yang mengontrol sejauh mana controller akan merespon laju perubahan kesalahan dengan nilai KD yang lebih besar. Controller akan meredam laju perubahan kesalahan. Nilai KD yang terlalu besar dapat menyebabkan controller terlalu lambat merespon perubahan dan menghasilkan osilasi. Jadi kesimpulannya itu menguasai parameter tuning PID sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja dalam sistem kendali otomatis. Parameter proporsional, integral, dan turunan memegang peranan penting dalam mencapai respon pengendalian diinginkan. Dengan memahami penyetelan PID dan mengatasi tantangan terkait, insinyur otomotif dapat meningkatkan kinerja kendaraan, efisiensi bahan bakar, dan keselamatan.
Jadi mari kita terus bereksplorasi dan berinovasi dalam dunia PID untuk sistem kendali otomatis. Lalu yang ketujuh, materinya itu how to tune a PID controller. Penyetelan parameter PID adalah proses penting dalam mengoptimalkan kinerja controller untuk sistem atau proses tertentu. Ini melibatkan eksperimen dan pengujian untuk menemukan nilai KP, KI, dan KD yang sesuai dengan karakteristik sistem. Tujuannya adalah untuk mencapai respon yang stabil tanpa overshoot yang berlebihan dan waktu pemulihan yang cepat ketika sistem mengalami perubahan. Proses penyetelan parameter PID dapat dilakukan dengan menggunakan metode percobaan dan error atau trial and error. Proses penyetelan PID memerlukan kesabaran dan pemahaman yang baik tentang sistem yang dikendalikan. Tujuannya adalah mencapai kinerja kontrol yang optimal dengan respon yang cepat tanpa osilasi berlebihan dan kemampuan mengatasi variasi dan gangguan dalam sistem. Selalu pantau dan uji sistem secara berkala karena kondisi sistem bisa berubah seiring waktu. Penyetelan parameter PID adalah proses berkelanjutan untuk memastikan kinerja yang baik dalam jangka panjang. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, inisiasi nilai awal. Mulailah dengan mengatur semua nilai parameter PID atau KP, KI, dan KD ke nilai awal yang rendah. Biasanya KP sama dengan 0, KI sama dengan KD sama dengan 0. Pastikan sistem beroperasi dalam kondisi normal dan stabil sebelum mulai penyetelan. Lalu, selanjutnya penyetelan proporsional. Naikkan nilai KP perlahan hingga sistem mulai merespon terhadap kesalahan. Amati respon sistem dan pastikan tidak ada osilasi yang berlebihan. Jika terjadi osilasi, kurangi nilai KP. Lalu yang ketiga, tahapnya yaitu penyetelan integral atau KI. Setelah menyetel KP, fokus pada penyetelan KI. Naikkan nilai KI sedikit demi sedikit, lihat apakah sistem dapat menghilangkan kesalahan pada keadaan stabil. Jika sistem masih memiliki kesalahan konstan atau offset, maka KI perlu ditingkatkan untuk menghilangkan offset tersebut. Lalu penyetelan diferensial atau KD. Setelah penyetelan KP dan KD sudah, fokus pada KD. Naikkan nilai KD secara perlahan untuk meredam osilasi atau overshoot yang berlebihan. KD membantu menghaluskan respon sistem terhadap perubahan cepat. Nilai KD yang terlalu tinggi dapat membuat sistem terlalu lambat dalam respon. Lalu selanjutnya ada uji dan validasi. Jadi setelah menyetel semua parameter PID, uji sistem dengan memberikan perubahan set point atau gangguan pada sistem. Pastikan respon sistem mendekati set point dengan cepat tanpa osilasi berlebihan, dan sistem dapat mengatasi variasi dan gangguan dengan baik. Lalu penyetelan lanjutan, ini opsional. Jadi terkadang penyetelan lebih lanjut mungkin diperlukan berdasarkan karakteristik sistem. Lalu yang terakhir yaitu simpan nilai penyetelan. Setelah menemukan nilai-nilai parameter PID yang berhasil, catat nilai-nilai ini untuk digunakan dalam operasi berikutnya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini ialah kita telah membahas langkah-langkah praktis dalam menyetel kontrol PID, mulai dari menentukan nilai awal hingga melakukan pengujian dan penyesuaian. Setiap langkah penting untuk mencapai pengendalian yang optimal dengan pemahaman yang baik tentang karakteristik sistem dan tekniknya yang tepat. Kita dapat mengoptimalkan performa sistem dan meningkatkan efisiensi pengendalian. Masuk ke materi ke-8 yaitu how to program a basic PID loop in control logic. Yaitu yang dimaksud itu langkah-langkah memprogram loop PID di control logic. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk memprogram loop PID di control logic. Yang pertama yaitu konfigurasi modul input-output, membuat tag-tag variabel, mengatur parameter PID, lalu menentukan set point, menentukan mode operasi, menyusun instruksi PID, memprogram fungsi alarm, memprogram fungsi running, melakukan simulasi dan pengujian, dan memantau dan mengoptimalkan kinerja loop PID. Contoh implementasi loop PID. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah contoh implementasi loop PID di industri. Itu yang pertama ada pengendalian suhu dalam reaktor kimia, pengendalian level dalam tangki penyimpanan, pengendalian kecepatan pada motor DC, pengendalian tekanan dalam sistem pipa.
Dalam setiap kasus ini, loop PID digunakan untuk menjaga variabel proses tetap stabil dan sesuai dengan set point yang diinginkan. Adapun keuntungan dari loop PID di kontrol logik antara lain adalah kemampuan untuk mengatur respon kontrol yang presisi, pengendalian yang stabil pada berbagai kondisi operasi, kemampuan untuk menyesuaikan parameter PID secara dinamis, lalu integrasi yang mudah dengan sistem kontrol lainnya. Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini, kita dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas proses industri. Lalu kesimpulannya dalam presentasi ini, kita telah membahas cara memprogram loop PID dasar di kontrol logik. Loop PID adalah metode pengendalian yang efektif dalam industri, dan kontrol logik menyediakan platform yang kuat untuk mengimplementasikannya dengan mengikuti langkah-langkah praktis yang telah dijelaskan. Kita dapat mengatur loop PID dengan presisi dan meningkatkan kinerja sistem kontrol. Lalu materi yang terakhir yaitu PID setting atau proportional only control. Kontrol proporsional adalah metode pengaturan yang menghasilkan respon keluaran yang sebanding dengan perbedaan antara set point dan nilai aktual. Dalam pengaturan PID, kontrol proporsional digunakan untuk mengurangi kesalahan proporsional. Kesalahan proporsional terjadi ketika perbedaan antara set point dan nilai aktual tidak nol. Kontrol proporsional dapat digunakan secara mandiri atau dikombinasikan dengan kontrol integral dan diferensial. Karakteristik kontrol proporsional. Adapun yang pertama itu karakteristiknya itu responsif, tidak ada overshoot, stabilitas, dan kesalahan steady state. Kontrol proporsional memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama sederhana, mudah diimplementasikan dan dipahami. Lalu yang kedua responsif, responnya itu cepat terhadap perubahan set point, tidak ada overshoot, tidak ada lonjakan keluaran melebihi set point. Kelebihan ini membuat kontrol proporsional menjadi pilihan yang populer dalam banyak sistem pengaturan. Meskipun memiliki kelebihan, kontrol proporsional juga memiliki beberapa keterbatasan. Itu tidak dapat menghilangkan kesalahan tetap, rentan terhadap gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi keluaran, tidak efektif dalam mengatasi sistem dengan karakteristik yang kompleks. Keterbatasan ini perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pengaturan yang tepat. Contoh penerapan kontrol proporsional yaitu pengaturan suhu ruangan, itu menggunakan termostat untuk menjaga suhu ruangan tetap pada set point yang diinginkan. Pengaturan level tangki yaitu menggunakan katup proporsional untuk mengontrol level cairan dalam tangki. Pengaturan kecepatan motor yaitu menggunakan kontrol proporsional untuk menjaga kecepatan motor tetap pada set point yang diinginkan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana kontrol proporsional dapat digunakan dalam aplikasi nyata. Lalu kesimpulannya itu, kontrol proporsional adalah metode pengaturan yang menghasilkan respon keluaran yang sebanding dengan perbedaan antara set point dan nilai aktual. Kelebihan dari kontrol proporsional termasuk kesederhanaan, responsivitas, dan minimnya overshoot. Namun metode ini juga memiliki keterbatasan seperti kesalahan steady state dan sensitivitas terhadap gangguan. Kontrol proporsional ini sering digunakan dalam pengaturan suhu, kecepatan, dan level. Dalam beberapa aplikasi pengaturan, kontrol proporsional dapat menjadi pilihan yang baik. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah atau kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.